Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan perencanaan bisnis dengan bisnis kami yang bernama Kerajinan Keset dari Limbah Kain Perca. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok 4. Yang pertama ada Sian Faradiba, yang kedua ada Nilasari Khalifatun Umayyah, yang ketiga ada Afdila Nur Fariha, yang keempat ada Naurah Aurel Augustin, dan yang terakhir ada Diantri Pratiwi. Aspek pasar. Pasar saat ini, konsumen lebih tertarik dengan produk keset motif. Peningkatan produksi keset motif menunjukkan bahwa omset penjualan terhadap keset motif pun meningkat. Pasar yang ada pada saat ini cukup besar karena para konsumen seperti ibu rumah tangga sendiri menyukai produk-produk dari bahan yang unik serta kreatif dan dengan harga yang terjangkau. Pasar yang akan datang. Para konsumen yang telah menggunakan produk ini berpendapat kalau keset kaki dari kain perca ternyata nyaman dan ramah lingkungan. Kami juga selalu membuat inovasi dan mencari cara agar konsumen tidak merasa bosan dengan bentuk-bentuk yang monoton. Dengan mengubah bentuk keset agar lebih menarik dan warna-warna yang cantik. Estimasi potensi pasar. Pertama, jumlah konsumen 450. Kedua, pendapatan rata-rata konsumen 1 juta. Ketiga, jumlah pesaing 4. Keempat, besar pendapatan yang dialokasikan untuk berbelanja, misal 40%. 40% kali 1 juta sama dengan 400.000. Kelima, kemungkinan berbelanja, misal 50%. 50% kali 400.000 sama dengan 200.000. Keenam, potensi pasar. 200.000 kali 450 sama dengan 90 juta. Potensi penerimaan 90 juta dibagi 5 sama dengan 18 juta. Aspek pemasaran. Segmentasi geografis. Usaha kerajinan ini berada di lokasi Jalan Veteran Botokidul Jati, Ngembalrejo, Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang dipasarkan atau dijual di daerah terdekat atau disetorkan pada toko terdekat. Demografi. Konsumen bisa membeli langsung di tempat dan juga disetorkan ke berbagai toko. Konsumen yang tertuju kebanyakan oleh ibu-ibu rumah tangga dengan penghasilan minim atau maksimum. Psikologis. Manfaat produk ini adalah untuk keset kaki. Bisa dibilang mengelap kaki untuk mengurangi kotor pada telapak kaki. Kerajinan keset kain perca memang menjadi poin tersendiri dari rupa motifnya. Targeting. Bagi para konsumen yang berpendapat rendah, disediakan keset biasa yang seharga sekitar 25.000 jika belinya satuan. Sedangkan untuk konsumen dengan tingkat pendapatan yang tinggi dan gaya hidupnya mewah, disediakan keset yang kualitasnya lebih unggul dengan desain yang menarik. Diharap bisa mampu memenuhi permintaan konsumen dan melayani semua kelompok konsumen. Selanjutnya, positioning. Menurut atribut, produk ini didesain dengan berbagai bentuk yang unik untuk menarik para konsumen. Menurut manfaat, menghemat biaya, menjaga lingkungan dari limbah, dan meningkatkan ide kerajinan dan kreativitas. Menurut penerapan dan penggunaan, keset kaki yang bermanfaat untuk kaki bisa digunakan untuk kain lap karena terbuat dari kain yang bisa menyerap air. Menurut pesaing, banyak yang telah memproduksi kerajinan keset dari kain perca. Jadi pesaing tetap ada dan selebihnya berusaha untuk mendapatkan nilai unggul tersendiri sebagai daya tarik para konsumen. Menurut kategori produk, untuk produk ini ada ukuran dan yang paling unggul dalam penjualannya adalah
yang ukuran standarnya keset kaki. Menurut harga, keset kaki dari kain perca ini berbagai macam harga. Untuk kualitas yang unggul, harganya lebih mahal, dan yang biasa harga lebih murah dan terjangkau bagi ibu-ibu yang minat. Bauran pemasaran. Yang pertama, produk. Usaha ini bergerak dalam bidang pembuatan dan penjualan. Produk yang dibuat merupakan produk umum yang ada di lingkungan masyarakat. Yang kedua, price. Kami memberikan harga yang relatif terjangkau untuk kalangan menengah ke bawah dan sesuai dengan permintaan produk yang konsumen pesan. Yang ketiga, place. Menyalurkan produk tersebut kepada masyarakat yang ada di sekeliling rumah seperti tetangga, kerabat, dan teman. Menentukan lokasi pemasaran yang strategis dan melakukan kerjasama dengan pihak lain. Yang keempat, promotion. Untuk meningkatkan hasil penjualan ini, maka perlu dilakukan dengan yang namanya promosi. Melakukan promosi dengan cara memberikan informasi melalui cara online dan juga offline. Promosi dengan cara online melalui media sosial seperti Facebook dan WhatsApp dan juga lain-lain. Aspek teknis. Rencana lokasi usaha. Rencana usaha kerajinan keset ini akan didirikan di Desa Ngembel, Bodo Kidul. Karena letaknya cukup strategis untuk pemenuhan sumber bahan baku, letak konsumen, serta fasilitas transportasi pengiriman. Luas produksi usaha. Perencanaan jumlah produk yang dibuat dari usaha keset dari limbah kain perca setiap bulannya adalah kurang lebih 200 pieces per bulan. Jadi rata-rata jumlah produksi setiap harinya adalah 6-7 pieces per hari, karena perusahaan beroperasi setiap hari kecuali hari Jumat, karena hari Jumat libur untuk semua karyawan. Selanjutnya, layout pabrik. Di sini menggambarkan tentang tata letak yang ada di dalam pabrik. Layout yang dibuat bertujuan untuk mengoptimalkan pengaturan fasilitas proses operasi sehingga nilai yang diciptakan oleh sistem produksi menjadi maksimum. Berikut perencanaan layout pada usaha kerajinan keset. Yang pertama, bahan baku ditempatkan di gudang. Yang kedua, terdapat gudang penyimpanan produk jadi. Yang ketiga, mesin jahit ditempatkan berdasarkan proses produksi dari pembuat alas keset sampai finishing. Yang keempat, terdapat toilet untuk karyawan dan toilet untuk pembeli. Yang kelima, terdapat etalase display, meja kasir, dan kursi untuk pembeli. Selanjutnya ada aspek manajemen. Aspek manajemen di sini ada struktur organisasi, ada deskripsi pekerjaan, dan juga ada jadwal kegiatan. Nah, yang pertama ada struktur organisasi dari usaha kerajinan keset. Nah, yang paling tinggi tingkatannya di sini ada owner. Ownernya di sini ada Afdila. Lalu ada Aurel sebagai manajer. Lalu ada Nila sebagai admin. Di bagian produksi ada Susi. Bagian sortir di Sian. Nah, bagian packing ada Dian. Lalu bagian pengecekan ulang ada Luna, dan yang terakhir bagian pengiriman barang ada Parman. Deskripsi pekerjaan. Yang pertama, owner. Tugasnya memastikan penjualan semakin meningkat dan mengelola karyawan atau bawahannya. Yang kedua, manajer. Tugasnya mengatur keseimbangan, melakukan perencanaan, mengelola dan mengawasi kegiatan. Yang ketiga, admin. Tugasnya mencatat dan memeriksa status data penjualan yang sudah masuk maupun yang belum, serta menginput data penjualan sehari-hari. Yang keempat, produksi. Bertanggung jawab terhadap mutu dan kualitas barang yang sedang diproduksi dan mengawasi proses produksi berlangsung. 5. Sortir. Tugasnya menyortir atau memilih barang atau produk sebelum memasuki proses packing agar tidak terjadi kecacatan produk. Yang keenam, packing, mengemas dan melakukan pengepakan barang yang akan dikirim ke konsumen dengan baik. Yang ketujuh, pengecekan. Tugasnya memastikan kualitas barang, produksi sesuai standar, dan merekomendasikan pengelolaan ulang jika ada produk yang berkualitas rendah.
Yang ke-8, pengiriman. Tugasnya melaksanakan pengiriman barang sesuai dengan bukti pengeluaran barang atau surat jalan. Jadwal kegiatan usaha kerajinan keset. Usaha kerajinan keset memiliki tahapan proses produksi selama 12 hari. Berikut jadwal yang direncanakan. Yang pertama, aktivitas pengambilan bahan baku dilakukan dalam waktu 1 hari. Aktivitas pembuatan desain dilakukan dalam waktu 2 hari. Aktivitas proses produksi, aktivitas sebelumnya yaitu pembuatan desain dilakukan dalam waktu 3 hari. Aktivitas tahap penyortiran, aktivitas sebelumnya yaitu proses produksi dilakukan dalam waktu 2 hari. Aktivitas packing atau pengemasan produk, aktivitas sebelumnya yaitu tahap penyortiran dilakukan dalam waktu 2 hari. Tahap pengecekan ulang, aktivitas sebelumnya, packing atau pengemasan produk dilakukan dalam waktu 1 hari. Dan yang terakhir, pengiriman produk. Aktivitas sebelumnya, yaitu pengecekan ulang, dilakukan dalam waktu 1 hari. Aspek keuangan. Yang pertama ada dana yang dibutuhkan, di mana dana yang dibutuhkan ini terdiri dari dana bahan baku, dana alat produksi, dan dana lain-lain. Untuk dana bahan baku sendiri itu ada 4 karung limbah kain perca dengan harga 400.000, ada 1 roll kain kanvas dengan harga 250.000, 1 pak benang dengan harga 50.000. Jadi untuk dana bahan baku ini berjumlah 700.000. Di sini ada dana untuk alat produksi, di mana dana alat produksi ini tuh ada 2 buah mesin jahit dengan harga 3.300.000, 4 buah gunting dengan harga 60.000, 1 buah etalase display dengan harga 1.500.000, 1 buah komputer dengan harga 4.240.000. Jadi total keseluruhannya itu ada 9.100.000. Sedangkan dana lain-lain ini ada bahan packing keset dengan jumlah 200.000. Jadi total keseluruhan dana yang akan dikeluarkan ini ada 10 juta. Sumber dana usaha kerajinan keset ini diambil dari modal sendiri dan kredit bank. Modal awal yang akan dikeluarkan yaitu ada 10 juta, di mana 7 juta itu akan diambil dari tabungan pribadi pemilik usaha, sedangkan yang 3 juta itu akan diambil dari kredit bank. Hal ini dilakukan karena pemilik usaha tidak bisa menutupi semua modal, jadi pemilik usaha lebih memilih kredit bank dengan angsuran 1 tahun dengan tingkat bunga 5%. Metode penilaian investasi. Usaha kerajinan keset memiliki peramalan hasil penjualan sebesar 50 juta rupiah dan diinvestasikan sebesar 20 juta rupiah, modal kerja 10 juta rupiah dalam usia 4 tahun. Pajak 5% adalah 0,05. Laba setelah pajak adalah 14.250.000, depresiasi 1 juta. Perhitungan laba setelah pajak adalah penghasilan dari penjualan sebesar 50 juta, biaya-biaya seperti biaya operasional tunai sebesar 30 juta, penyusutan per 20 juta per 4 adalah 5 juta, sehingga hasil akhir penghasilan dari penjualan dikurangi biaya-biaya adalah 35 juta, dikurangi laba sebelum pajak 15 juta, dan dikurangi pajak 5% adalah 750.000 rupiah. Hasil akhir laba setelah pajak adalah 14.250.000. Payback period atau PP. PP sama dengan nilai investasi dibagi proset kurang buka laba sesudah pajak plus depresiasi kurang tutup dikali 1. Sama dengan 20 juta dibagi kurang buka 14.250.000 ditambah 1 juta sama dengan 20 juta dibagi 15.250.000 dikali 1 tahun sama dengan 1,31 tahun. Profitability Index atau PI. PI sama dengan PV per I.
PI sama dengan 48.259.547 dibagi 20 juta sama dengan PI sama dengan 2,41. Next, present value atau NPV. NPV sama dengan sigma NT sama dengan 4 CFT per kurung buka 1 plus K kurung tutup. CFT sama dengan hasil penyusutan plus laba setelah pajak. Hasil penyusutan 5 juta ditambah laba setelah pajak 14.250.000 sama dengan 19.250.000. NPV sama dengan negatif 20 juta ditambah 19.250.000 per kurung buka 1 plus 0,5 kurung tutup ditambah 19.250.000 per kurung buka 1 plus 0,05 kurung tutup kuadrat plus 19.250.000 per kurung buka 1 plus 0,05 kurung tutup pangkat 3 plus 19.250.000 per kurung buka 1 plus 0,05 kurung tutup pangkat 4. NPV sama dengan negatif 20 juta ditambah 68.259.547 sama dengan 48.259.547. Dalam aspek lingkungan ada manfaat dan penanganan limbah. Manfaat sendiri ada dua, yaitu manfaat ekonomi dan manfaat sosial. Manfaat ekonominya adalah menghasilkan kerajinan tangan dari kain perca yang memiliki nilai jual dan dapat mengoptimalkan limbah kain perca dan bahan-bahan sisa yang dijadikan sebuah produk baru. Manfaat sosialnya adalah dapat memenuhi permintaan konsumen. Selanjutnya adalah penanganan limbah. Sisa-sisa potongan kain atau yang disebut dengan kain perca yang dikumpulkan dan diolah oleh para pengrajin yang telah diatur rapi yang dijadikan sebagai suatu barang yang bermanfaat dan memiliki nilai jual yang tinggi. Yang terakhir adalah aspek yuridis. Bentuk badan usaha yang kami jalankan adalah CV atau perseroan komanditar karena proses pendiriannya cepat dan lebih baik serta biaya pembuatan CV lebih murah dibandingkan PT. Alasan lainnya, pendiri juga memiliki tanggung jawab penuh dengan segala resiko yang timbul untuk mengelola dan melaksanakan kegiatan usaha serta sistem pengembangan keputusan yang lebih cepat.